Sensiers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya dari awal itu rasanya kayak nggak mau bikin, disuruh bikin sama manajer dan editor saya, tapi tetap saya ngerasa ada yang janggal. Saat Lesti diumumkan menjadi wanita tercantik nomor 5 oleh TB World, saya lupa singkatannya apa bahkan. Nah, bukan berarti saya nggak nganggep Lesti ini cantik. Lesti itu cantik, tapi masuk ke nominasi ini rasanya kayak janggal. Karena kayak beda kolam gitu loh. Tahu ya, maksudnya beda kolam itu kayak misalkan kayak kalau TV ada Net TV, terus kemudian ada MTech, SCTV dan Indosiar. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi target marketnya berbeda. Nah ini kenapa kok kayak cross gitu? Itu di kepala saya, di dunia marketing dan bisnis itu nggak nyambung. Jadi kayak misalkan memakai Raisa ya bener. Kalau Raisa kan dokter, kalau Raisa yang penyanyi itu loh, yang istrinya Hamis Daud, untuk iklan bumbu masak. Nah, image-nya itu bukan ibu-ibu, jadi beda target gitu. Kalau misalkan mau bumbu masak ya lebih ke mungkin chef atau yang lain. Nah, ngerti ya maksudnya di sini ya. Jadi kalau saya kira sih waktu itu muncul something fishy, ada sesuatu yang kayak nggak pada tempatnya dan punya maksud yang nggak diinginkan oleh orang-orang yang dapat itu tadi. Nah terus kemudian jadi perkara adalah saat terjadi pertentangan. Nah, pertentangannya sebenarnya bukan nganggep kalau si Lesti ini nggak cantik, bukan, tapi kok bisa ada di situ gitu. Nah tapi saya nggak mau ngeributin masalah itu tadi, dan ternyata feeling saya, intuisi saya, peramal harusnya bilang begitu, bener banget, ternyata ada scam di sini. Ada satu hal yang ternyata setelah dicoba dikonfirmasi, akunnya ternyata digembok, dan terus udah begitu aja. Nah memang dari awal ada yang aneh saat saya buka akunnya pun, kenapa nggak verified ya? Itulah centang biru. Jadi kalau centang biru itu kayak, ya kalian harusnya tahu lah ya, udah main ini seperti ini. Ini kalau kayak akun saya, ini kan tuh ada biru-birunya seperti itu, walaupun subscribersnya cuma dikit. Karena memang kayaknya foto-foto saya nggak kayak foto-foto selebgram atau yang lain yang memang nunjukin kecantikan, kegantengan yang memang disukai. Ya tapi anyway, yang pertama itu. Dan kemudian saat saya lihat di YouTube pun, YouTube-nya juga kok begini ya, seperti itu. Karena YouTube-nya pun juga harusnya verified, saya punya pun juga verified. Dan kemudian jadi pertanyaan, dan terus ternyata itu hoax. Karena dokter yang katanya ikut memberikan penilaian, dia juga udah angkat bicara, ternyata enggak, dia nggak pernah memberikan itu tadi. Bukan artinya setelah hoax tuh kan, ternyata Lesti nggak cantik. Bukan, enggak, dia tetap cantik. Tapi maksudnya ini loh, ini adalah fenomena yang harus kita waspadai. Karena saat ini mengarah ke satu pemberitaan yang nggak benar, itu bisa berakibat, bisa mengarah ke banyak hal. Nah ini kartu ini akan membongkar tentang itu, dan semoga, terutama kalau kalian wanita, kalian harus nonton video ini. Saya akan cerita tentang bagaimana ada seorang ibu, ini salah satu pasien ramal tarot saya. Dia itu sempat didekati oleh seorang Kaukasian bule yang mengaku untuk dia jatuh cinta, ingin mengajak menikah, datang ke Indonesia dan sebagainya. And turns out itu adalah scam. Karena saya kemudian mencari fotonya, saya masukin ke Google Image Search, dan ternyata itu adalah seseorang yang ya sudah terkenal di mana-mana, tapi diambil fotonya. Saya akan tunjukin nanti, tapi sebelum itu kita akan mulai dari kartu pertama. Yang pertama adalah, di dunia digital dan sosial media seperti ini, banyak hal yang memang ditunjukin, tapi mostly itu akan ada sesuatu yang ditutupi, dan itu sengaja untuk kepentingan mereka. Hati-hati dengan hal seperti ini. Kartu High Priestess ini meminta kita untuk benar-benar memperhatikan ada banyak hal yang ditutup dan dibuka. Ada banyak hal yang memang kelihatannya seperti itu, tapi ternyata ada hal yang lain yang menyertai.
Nah, terutama saat kalian misalkan diminta untuk memasukkan data. Ingat kan kalau kita masuk ke aplikasi, diminta masukin data dan sebagainya. Jadi kalau kalian kira selama ini kalian gratis mendapatkan aplikasi itu, salah. Saat kalian memberikan data kalian, data itu dikolek, alamat kalian diketahui, dan mereka akan pergunakan itu untuk ngirimin brosur ke alamat kalian. Suka lihat iklan? Kalau misalkan tiba-tiba mau pulang kampung, misalkan ke Medan, pesan pesawat ke Medan, jadi atau nggak jadi pesan, tiba-tiba selama 2 minggu ke depan, itu isinya iklan pesawat ke Medan, iklan oleh-oleh Medan, iklan apapun. Oleh-oleh Medan Bika Ambon. Saya heran kenapa Medan, kok oleh-olehnya Bika Ambon, kenapa nggak Bika Medan? Ya anyway, tapi ini adalah sesuatu yang memang harus kita waspadai sekarang. Nggak seperti yang kita maksudkan. Dan ini semua terjadi karena apa? Nanti akan ada, saya tunjukkan kartunya. Tapi intinya adalah kalau kalian memang menginginkan informasi itu, tahu informasi yang benar atau enggak, cari verifikasi. Pastikan ini di-verified oleh aplikasinya. Kalau Instagram ada centang biru, kalau YouTube ada centangnya juga, atau kalau tidak, dia biasanya akan memiliki orang-orang yang bisa memberikan testimoni atau followers atau subscribers yang memang banyak. Ada yang bilang, ya kali itu follow Leslar, ya itu di Facebook ya. Tapi maksudnya, kalau akun-akun seperti itu belum tentu juga nge-follow orang-orang yang memang dinominasikan. Akun yang asli pun itu ternyata sudah centang biru dan dicari nggak ada fotonya Lesti di situ. Artinya memang satu ini tadi, verifikasi. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memang bisa memastikan, dan orang ini sebenarnya adalah verifikasi yang lain juga. Jadi kalau belum dapat verifikasi dari Instagramnya, mungkin kita bisa lihat, oh ternyata temenannya sama siapa. Nah itu makanya kalau di Facebook kita akan lihat ada mutual friends, agar nggak terjadi catfishing. Catfishing itu orang menyerupai teman kamu, meminta kamu melakukan sesuatu untuk merugikan kamu atau teman kamu itu tadi. Ini yang jangan sampai terjadi. Dan kalau kita memang lihat di sini, yang harus kalian ketahui adalah data kalian itu mahal harganya. Nama, wajah, nomor KTP terutama ya, terus data-data seperti nomor telepon, alamat rumah dan sebagainya, itu sangat mahal dan itu diperjualbelikan. Untuk apa? Untuk nawarin kalian apapun. Jadi untuk kalian semua yang belum paham, there is a term, satu sebutan namanya big data. Big data itu adalah saat kita semua dikumpulkan menjadi sebuah entitas di mana kita bisa dikirimi atau diambil sesuatu tanpa kita sadari kalau kita menyetujui itu. Loh, kok bisa bang? Kalau kalian mau mendownload atau mau memasukkan satu aplikasi, kan pasti ada term and agreements. Nah, di bawahnya itu ada banyak, terus I agree. Taruhan, kalian pasti nggak baca, karena saya juga nggak baca. Nah, di dalamnya itu termasuk adalah mengizinkan untuk memasukkan satu program, cookies, atau apapun, agar saat dia masuk ke ponsel atau ke iOS kalian atau ke Android kalian, dia akan bisa mengambil data secara reguler dan itu selalu disinkronize. Cara kerjanya mirip dengan Google Map. Jadi Google Map itu mendata orang yang memakai, dia terkumpul di satu tempat berapa orang, dan dia akan menghitung densitas atau kepadatannya. Nah ini sama dengan itu, tapi dipergunakan untuk sesuatu yang lain. Dan please, hati-hati, data kalian itu mahal. Oke? Kalau sering dapat telepon atau WA tiba-tiba dari kenal yang namanya ini harus mengembalikan pinjaman ini karena Anda termasuk penjamin. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali, tanya sekali lagi kalau ada orang meminta itu, termasuk kalau masuk ke satu perkantoran atau diminta untuk mengisi, Mbak, maaf Pak, kita survei. Hati-hati. Hati-hati dalam memberikan data. Karena memang data itu semudah copy and paste, bisa diperjualbelikan, bisa dipindahkan. Hal-hal yang seperti ini kalau kita tidak hati-hati, maka dengan hanya masuk ke situ, semua data kalian akan bisa diambil dengan sangat mudah. Hati-hati juga kalau misalkan membuka email terus kemudian ada satu tautan misalkan, hati-hati, silakan email Anda sudah diretas, masukkan ini verifikasi password dan sebagainya. Hati-hati, jangan berikan dengan gampang. Ingat yang tadi, verifikasi dulu dan pastikan semuanya benar adanya. Dan ini juga wajib untuk segala hal. Karena saat kalian ngeklik, itu bisa jadi adalah phishing. Jadi kalau hurufnya adalah PHISING, kalian googling. Itu kayak membobol gembok kalian.
Masuk ke rumah, semua isinya diacak-acak dan barang berharganya akan diambil. Hati-hati. Karena memang kalau ternyata sesuatu itu tampak sangat-sangat menggiurkan, bisa jadi itu scam. Seperti tadi saya ceritakan, seorang ibu, dia ini sedang proses perpisahan dengan suaminya. And then kemudian dia kenal dengan seorang pria di sosial media, Instagram to be precise, tepatnya di Instagram. Dan terus kemudian dia diajak ngobrol. Sampai obrolan keberapa si pria ini sudah mengajak menikah atau menunjukkan keseriusannya. Bilang ingin ke Jakarta dan sebagainya. Pria ini ditunjukkan sebagai pria yang sukses, mapan, mobil mewah dan sebagainya. Seorang bule, seorang Caucasian. Dan ibu ini dalam kondisi patah hati tentu saja pasti akan merespon itu dengan positif. Nah, apa yang terjadi kemudian kita nggak pernah tahu. Tapi kemudian saat bertemu dengan saya bilang, "Bu, it could be scam." Mana fotonya? Saya lihat Instagramnya, followernya dikit. Maaf, dia nge-follow orang sedikit. Followernya mostly adalah Indonesian woman, bukan girls ya, woman. Dan pas saya lihat, itu memang wanita-wanita yang kayaknya memang bermasalah sama keluarga mereka. Jadi kayak disasar, ditarget. Dan waktu saya bilang seperti itu, "Bu, boleh minta fotonya?" Fotonya saya verifikasi ke Google Image Search. Itu apa artinya? Foto seseorang bisa kita masukkan dan kita akan tahu dia ini terasosiasi dengan apa. Dan kemudian muncul semuanya. Ternyata dia adalah seorang entrepreneur dari Spanyol atau dari US. Seorang Hispanik, orang keturunan Latin. Dan pas dilihat semuanya, itu centang biru. Orang ini wajahnya sama, tapi namanya beda. Dan terus kemudian ibunya, "Hah, kok begini ya?" Dia menanyakan kepada pria itu tadi. And guess what, apa yang dilakukan? Pria itu marah dan dia mengancam akan menyebarkan foto-foto Instagram ibu itu ke orang-orang yang lain. Yang mana ibu itu juga santai karena di Instagramnya juga nggak ngapa-ngapain. Cuman dia pasti ngerasa kesel. Dan saya yakin untuk kalian semua, kalau ada tiba-tiba orang dari luar negeri ganteng, cantik dan sebagainya jatuh cinta sama kalian, oke? Yang pertama harus dilakukan adalah pastikan itu bukan scam. Masukkan ke Google Image Search, cari semuanya. Hati-hati, kalau perasaan sudah bermain, kalian akan percaya apa yang dilakukan oleh orang apapun itu. Hati-hati di titik ini. Dan saat itu terjadi keinginannya, usahakan untuk duduk dulu, tenang dulu, kontemplasi, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam sekarang dan hembuskan. Percayalah kalau Anda adalah seekor kodok. Enggak, itu hipnotis. Ini meminta kalian untuk benar-benar ingat baik-baik. Benar enggak? Dia kenal di mana? Pertanyaannya apa? Kenapa bisa begini? Nah, ingat selalu hal seperti itu. Lesti memang cantik, tapi kok ini nominasinya nggak ada yang pedangdut? Nah, ini pasti ada yang aneh gitu loh. Nah, artinya apa? Jadi kalau saya bilang di sini adalah benar-benar berikan verifikasi berulang kepada pengamanan kalian. Jadi kalau password atau mungkin verifikasi ganda itu kayak misalkan kirim verifikasi juga ke handphone yang lain seperti itu. Itu meminta untuk saat authentication data atau yes or no-nya untuk entry itu pakai 2 device atau 2 aplikasi. Nah, dengan seperti akan lebih aman karena orang itu harus meretas 2 buah. Yang lebih gila lagi bisa 3. Dan itu harus kalian lakukan karena data kalian itu ada di situ. Saat itu diambil, nggak cuma kamu yang rugi, teman-teman kalian bisa akan dipalak sama dia. Ya, dan biasanya ingat, data itu harus diambil dan diambilnya itu sama kayak ikan. Ikan kalau berenang, kalau mau ditangkap, dia harus kasih kail, yang dikasih umpan yang disukai oleh ikan itu tadi. Jangan terlalu fanatik. Jadi Leslar ora popo, jangan fanatik. Jangan terlalu fanatik terhadap sesuatu karena kalian akan dipergunakan. Misalkan, aduh aku suka banget sama ngumpulin foto-foto bayi gitu karena memang pengen punya anak di situ. Kumpulin foto bayi banyak banget, tiba-tiba ada satu orang dengan bayi yang bayinya lagi sakit dan sebagainya minta tolong ke kalian. Itu bisa dipergunakan dan bisa jadi itu ternyata fake. Hati-hati, selalu hati-hati. Suka sama bule, aduh ganteng banget bule gini-gini, nyari-nyari, ketahuan ternyata oh ini suka nyari bule. Ada orang jadi bule, terus kemudian menarik perhatian kalian. Nah padahal, ya mungkin itu tetangga kalian, orang dari Tebet tempat saya, atau orang dari Dukuh Kupang di Surabaya. Kita nggak pernah tahu, karena saat di internet, semua bisa jadi orang lain, sesuatu yang lain, dan bisa mengaku semuanya.
Nah, jadi kembali lagi, jangan fanatik, karena kefanatikan akan menggiring kita ke arah yang lain. Sama seperti dengan, wah pemerintah ini zolim, ini rezim yang harus Nah, akhirnya fanatik diarahkan, dipergunakan. So, di era sosial media, please don't be a fanatic. Termasuk juga ke fans-fans, Korea K-pop ini juga, jangan fanatik. Kalian bisa dipergunakan, kalian bisa diambil datanya, diminta untuk melakukan sesuatu yang nggak kalian kira. Dan saat itu terjadi, bisa jadi loh mereka ini menyalakan kameranya tanpa kalian ketahui. Terus kalian taruh di tempat tidur, kalian ganti baju di situ. Terus kemudian video ini dipakai untuk memeras kalian. Hati-hati sekali dengan ini semua. Nah, jadi kembali lagi, walaupun perasaan sayang itu ada, tapi ketegasan harus selalu dimainkan. So, check and recheck itu harus selalu dilakukan. Ingat, jangan sampai kita tertipu. Kasus di mana Lesti dinobatkan menjadi wanita tercantik nomor 5, ini jadi sesuatu yang juga harus kita ingat-ingat sampai kapanpun. Bukan ingat-ingat tentang Lestinya, tapi terima kasih buat Lesti yang sudah mengingatkan kita semua agar berhati-hati untuk tidak selalu percaya akan apa yang kita lihat dan kita dengar di internet. Termasuk saya ini. Kalau saya misalkan ngomong seperti ini, atau terus kemudian saya bilang saya akan begini, kalian harus pastikan ini akun saya. Akunnya diverifikasi dan juga memang terpercaya. Dan juga untuk teman-teman yang memang ingin saya ramal atau saya baca, nah hanya ada satu nomor, dan satu nomor yang lain itu adalah verifikasi nomor yang lainnya. Tapi nomor saya adalah nomor yang ada di ini tadi. Dan kalian bisa memverifikasi untuk menanyakan kembali apakah itu saya atau bukan dan sebagainya. Dan itu adalah cara yang terbaik untuk mengetahui ini juga. Ingat, check and recheck. Dan bukan berarti, ingat ya, bukan berarti Lesti nggak cantik. Lesti cantik. Saya bilang cantik. Walaupun kalau kita lihat yang jadi nominasi ternyata di Indonesia ini kayak Agnes Monica, Pevita Pierce, pacarnya Raffi Ahmad tuh siapa ya? Anaknya Pak Oce Kaligis tuh, Velovexia dan sebagainya. Nah, walaupun saya juga nggak setuju sama kecantikan mereka, tapi kalau dibilang cantik ya sudah. Cuman itu tadi loh, pasarnya kan kalau ini cocok, yang tadi nggak cocok. Jadi please, sekali lagi, kita harus benar-benar check and recheck, kita harus tahu. Dan kita nggak boleh segampang ini tertipu tentang apapun ke depannya. Because it could be prank, atau bisa jadi itu mencoba untuk mengambil sesuatu dari kalian. Nah, ingat untuk selalu check and recheck, lihat lagi dan lihat lagi. Lihat tanda-tandanya dan kita harus mengerti. Saya Denny Darko, terima kasih, sampai jumpa.